Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, hari ini kita di Kota Tulungagung. Ini kita tepat di alun-alun. Hari ini kita akan berkunjung ke Kabupaten Tulungagung, yaitu tepatnya di salah satu tempat untuk produksi batik. Kita akan belajar tentang bagaimana pembuatan batik di Tulungagung, keseruannya bagaimana dan tekniknya bagaimana. Ikuti saya di Tulungagung. Lanjut. Teman-teman, kita berada di tempat yang akan kita tuju. Ini Gayatri, tempat produksi batik Tulungagung, khas Tulungagung. Ini kita akan silaturahim dan kita akan belajar ke sini, ke Gria Batik tradisional Tulungagung. Tempat ini lokasinya tepat di jalur utama, ini arah Kediri, ke sana arah Tulungagung kota. Di jalur Tulungagung Kediri. Ini ada papan namanya. Ini masuk ke gang perguruan tinggi Muhammadiyah. Jadi kalau saudara-saudara, sedulur-sedulur mau ke Gayatri, Gria Batik Gayatri ini, turun saja di jalur menuju ke Sekolah Tinggi Islam Muhammadiyah. Ya, ini jalur masuk. Kita akan belajar ke sana, kurang lebihnya bagaimana teknisnya kita akan belajar. Ikuti terus. Lanjut. Oke, teman-teman, sudah di depan rumah beliau. Kita akan ngaji, kita akan belajar bagaimana membuat batik dari awal sampai menjadi batik. Ya, kita akan berkunjung ke sana. Ikuti saya terus. Lanjut. Oke teman-teman, kita berada di depan rumah beliau, Galeri Batik Tradisional Gayatri. Ini salah satu tempat produksi batik yang ada di Tulungagung. Dan Tulungagung ini selain khas dengan julukan sebagai kota CT, kota Pecok Pentung, yang terkenal dengan rokoknya waktu itu. Nah, ini juga Tulungagung itu menjadi kota batik sebetulnya ya. Di sini juga ada tempat untuk produksi batik, salah satunya Gayatri. Ke
keseruannya bagaimana, kita berkunjung ke dalam. Oke ya, kita temui beliaunya. Lanjut. Oke teman-teman, dulur-dulur, hari ini kita sudah berada di rumah beliau, rumah Bapak Setio Hadi di Gria Batik Tradisional Gayatri. Ini salah satu tempat untuk produksi batik. Kita bertemu dengan ownernya, pemiliknya. Di sini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana proses batik. Kebetulan beliau ada di depan rumah. Nanti kita akan ngobrol bersama beliau. Kebetulan saya juga pakai batik karena memang tema hari ini kita mencari informasi tentang batik. Saya kira itu teman-teman. Bagaimana prosesnya nanti akan dijelaskan oleh beliau, Pak Hadi. Beliau seorang seniman, budayawan, dan juga alhamdulillah saya sudah sejak lama menjadi keluarga beliau. Jadi nanti kita akan tanya-tanya lebih dalam. Kalau lebihnya bagaimana, kita tanya ke beliau. Lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya berada di Gria Batik Tradisional Gayatri. Ini ketemu Pak Hadi, ownernya, pemilik tempat produksi batik yang ini juga menjadi salah satu salah satu khasanah di Tulungagung. Walaupun di sini banyak juga tempat-tempat produksi batik, Pak Hadi ini juga ikut meramaikan khasanah perbatikan di Tulungagung. Nah, bagaimana cerita beliau tentang nanti bagaimana kita akan belajar prosesnya, nah, kita tanya dengan beliau. Oke, selamat pagi Pak Hadi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah hari ini saya punya waktu, ada kesempatan, saya mau belajar tentang batik panjenengan. Lama sampean enggak bulan kesini toh? Oke Pak Hadi. Saya lama enggak kesini, ya, makanya ini mumpung ada waktu kita akan belajar. Ini ceritanya bagaimana nih Pak Hadi tentang batik panjenengan ini? Sudah lama saya di sini, cuman untuk mendalaminya mungkin hari ini bisa dijelaskan. Moga Pak Hadi. Awalnya saya menerjuni batik itu mulai tahun 2012, kemudian awalnya kita dengan anak-anak muda pada saat itu yang ngumpul di sini, kita belajar tentang batik, mulai dari nol, hal ehwal batik tidak tahu sama sekali. Kemudian saya waktu itu mengundang salah satu pembatik yang dari Kalangbret. Dia sudah profesional, sudah lama menerjun batik. Kita pelatihan dengan pembatik senior itu, mulai dari tentang motif, kemudian tentang teknis batik, bagaimana lowong, bagaimana kemudian mewarna, seperti itu. Jadi mulai tahun 2012 itu kurang lebih kita belajar pada saat itu 5 bulan. 5 bulan untuk ya, mendalami. Terus motif, artinya selama ini kan yang saya tahu ya banyak sekali motif.
motif-motif yang dikembangkan. Nah, Pak Haji sendiri di Gayatri ini kira-kira motif-motif seperti apa, Pak? Ya, begini, kalau tentang motif, memang kita mengembangkan tentang motif. Kalau dulu motif lawasan Tulungagung itu yang disebut motif Gajah Modonan, motif Gajah Mada. Itu penggagasnya almarhum Pak Haji Sapuan. Pak Haji Sapuan. Ya, itu orang Majan. Waktu itu menggagas tentang desain motif, namanya motif Gajah Mada. Nah, kalau dari saya sendiri itu saya mengembangkan motif. Kalau secara teknis saya mengikuti teknis tradisi nyanting tulis dengan canting tulis itu. Kalau dari sisi teknis saya mengembangkan desain motif seperti itu. Oh, siap. Kak dulu ada tamu. Monggo. Ya, Aja laras. amit nuwun. Ngeten namun. Oke, siap. Ya. Matur suwun, Mas. Makasih. Kasih. Iya. Selanjutnya Pak Haji, artinya bahwa mungkin dari berbagai macam motif itu kan ada nilai yang bisa kita ambil atau nilai-nilai filosofi, nilai-nilai moral itu pengambilannya dari mana itu Pak Haji? Ya, beberapa motif itu saya ambil, bukan beberapa ya, artinya memang untuk mengembangkan motif itu saya mengambil dari potensi-potensi yang ada di Tulungagung, seperti potensi destinasi wisata, kemudian peninggalan-peninggalan sejarah di Tulungagung, terus kemudian ada cerita-cerita wayang saya angkat jadi sebuah motif. Salah satu contoh peninggalan yang ada di Tulungagung itu ada salah satu tempat candi, itu di Candi Mirigambar. Itu ada relief di dinding candi, itu ada relief, ada panel relief yang menggambarkan burung gipis putih. Nah, itu ternyata ketika saya menggali tentang hal itu, saya bertanya ke Pak Dwi Cahyono, dia dosen sejarah di Malang, itu menceritakan tentang hal itu, bahwa itu adalah cerita Angkling Darma ketika pada saat itu dikutuk menjadi belibis putih dan kemudian terbang mencari kekasihnya yang hilang. Nah, itu salah satu dari cerita legenda. Saya akan menjadi kesan. Itu salah satu contoh. Artinya bahwa ketika kita mendesain sebuah motif atau menjadi sebuah motif itu mengambil dari sebuah cerita, dari sebuah nilai dan sebagainya. Artinya tidak hanya sekedar menggambar, tidak hanya sekedar menuangkan gagasan, tetapi ada nilai-nilai simbolisasi. Ya, dan ini saya mengambil tradisi mendesain itu saya konsep dulu, saya narasikan, kemudian baru saya aplikasi jadi sebuah gambar motif seperti itu. Jadi langkah-langkahnya gitu. Jadi enggak gambar motif dulu terus kemudian ngarang cerita, itu enggak. Jadi konon mbah-mbah buyut kita ketika membatik seperti itu. Itu ketika dia dapat inspirasi, kadang-kadang topo. Aku ya topo barang. Topoku ning gambar. Topo. Paham. Artinya bahwa ya karya panjenengan ini bukan produksi dulu baru kemudian mencari nilainya, tetapi nilai itu sudah ada atau narasinya itu sudah dipersiapkan, baru kemudian dituangkan ke dalam
Oh, siap, siap, siap. Jadi makanya kemudian, nah ini yang menjadi kelebihan teman-teman di batik Gayatri adalah bahwa proses produksi ini tidak semudah yang artinya tidak mudah itu, ini tidak hanya sekedar. Jadi bahwa semua hasil produksi ini memiliki nilai-nilai yang bisa kita ambil. Apakah itu dari cerita tadi ya, janji atau kemudian sebagainya. Karena memang ini penuangan dari sebuah apa itu nilai-nilai. Saya kira itu yang saya pahami Pak Adi. Ada contoh lagi, Nggih. saya kasih contoh lagi. Siap. Ketika saya mengaplikasikan menjadi motif sarinah, Motif sarinah. motif sarinah itu sebelumnya saya dapat informasi tentang cerita Sarinah itu, bahwa Sarinah, Ibu Sarinah itu adalah pengasuhnya Bung Karno waktu kecil, dan ternyata orang asli Tulungagung. Orang asli Tulungagung, sareanya ada di Kepatihan. Dan saya menggali cerita itu bahwa dari Bung Karno itu membuat sebuah buku judulnya Sarinah, dan salah satu tulisan dari buku tersebut itu adalah seperti ini: Ibu Sarinah lah yang mengajari bapak ibu saya untuk mengajarkan kepada saya tentang mencintai rakyat jelata. Nah, dari situlah saya dapat inspirasi dari tulisan Bung Karno tersebut. Saya aplikasikan menjadi sebuah desain motif, namanya motif Sarinah itu. Siap. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi artinya bahwa motif atau kemudian karya batik ini kalau kita nikmati hanya sekedar kain kemudian bermotif, itu di Gayatri tidak seperti itu. Jadi bahwa di sini ada nilai-nilai bahwa ketika kita memakai sebuah hasil karya ini sing batikan sampean aku malah gak. Nanti kita tidak apa-apa. Nanti kita akan ditunjukkan Pak Hadi seperti apa karya beliau itu ya. Mungkin Pak Hadi ya, biar mempersingkat waktu, kemudian teman-teman mungkin kan penasaran. Kita jane karya yang sebegitu luar biasanya itu seperti apa. Mungkin nanti setelah ini kita sama Pak Hadi akan masuk ke galeri. Satu kan. Oke, siap. Oke Pak Hadi, siap. Oke teman-teman, kita akan masuk ke galeri. Oke, silakan. Oke, siap. Oke ya, bagaimana keseruannya, teknisnya bagaimana, kita masuk. Bagaimana Pak Hadi? Nah, ini salah satu motif saya. Dan oh ya, satu lagi saya mengembangkan tentang batik lukis. Nah, batik lukis itu secara teknis sama, kita canting, kita kelowongi. Nah, ini salah satu contoh batik lukis, dan ini namanya motif Dyah Rajapani Gayatri Jalan Sunyi. Nah, ini namanya panjang Pak Hadi. Ya, episode Ibu Gayatri ketika menjalani sebagai seorang bikuni. Jadi bikuni itu apa Pak Hadi? Bikuni itu biksu perempuan. Biksu perempuan. Siap. Nah, ini saya gambarkan bahwa di sini ada pohon teratai, kembang teratai. Jadi ya telaga di tengah hutan. Kemudian ada kembang teratai, itu simbol Ibu Gayatri, singgasananya Ibu Gayatri. Kemudian suasana sunyi. Ini saya gambarkan di sini. Seperti itu. Ini motif Dyah Rajapani Gayatri Jalan Sunyi. Siap.
ada lagi Rip, saya tunjukkan motif yang saya ceritakan di depan tadi. Ada motif angkling dharma yang saya ambil dari salah satu relief di Candi Miri Gambar. Ini motif angkling dharma, saya gambarkan burung belibis putih. Nah ini angkling dharma. Nah ini setiap desain motif saya tandai dengan ada nama, ada pengerjaan. Ini tahun 2018, April 2018. Ya, Di sini ada nama saya. Siap. Kemudian satu lagi motif Sarinah. Nah, ini motif Sarinah yang saya terinspirasi dari Ibu Sarinah, pengasuhnya Bung Karno waktu kecil. Nah ini motif Sarinah. Ini ada gambar, saya gambarkan wayang Cange. Nah wayang Cange itu tokoh Cange itu di pewayangan itu Cange itu adalah dia ketika menyampaikan sesuatu itu ada ajaran-ajaran kebijakan, ada ajaran kelucuan, kebijakan seperti itu. Dan kemudian ada saya gambarkan lataran gede. Ini jadi simbol-simbol dari masyarakat pinggiran. Kemudian ada pawonan dengan lataran beras utah. Nah, ini pawonan dengan bahan bakar kayu. Saya gambarkan di sini. Kemudian ada kembang melati. Nah, ini simbol-simbol cinta kasih yang tadi Ibu Sarinah mengajarkan mencintai masyarakat jelata, masyarakat pinggiran seperti itu. Siap aja. Ya, ini motif Sarinah. Motif Sarinah nih, oke. Ya. Nah ini Rip, ada batik lukis. Ini motif yang tadi Trogong Buret. Ini ada bulus, ada lele truno, lele yang tanpa daging, jadi hanya kepala dan duri. Kemudian ada bulus. Itu Trogong Buret itu salah satu destinasi wisata di Tulungagung, di Desa Sawo Campur Darat. Ada kawasan wisata namanya Trogong Buret. Trogong Buret. Ya. Dan kemudian ini satu lagi motif bedak alas. Bedak alas. Bedak alas ya. Ini bedak alas itu saya terinspirasi dari reliefnya candi di Penataran. Jadi di teras candi itu ada panel-panel relief yang panelnya itu salah satu terpahat tentang orang-orang yang berburu. Ketika berburu itu ada yang pakai alat nuluk, kemudian mancing seperti itu. Itu sebagai mencari makanan untuk kehidupan sehari-hari. Oh, siap. Saya aplikasikan jadi motif bedak alas. Bedak alas. Ya. Oke, siap. Ya ini Rip, ada yang saya bikin 3 panel. Ini namanya motif Ten Kemanten Dandan. Nah, ini tokoh wayangnya Komo Joyo Komorate, ini termasuk batik wayang. Saya angkat dari cerita pewayangan.
ini kenapa ten kemanten dandan ini sebenarnya cocok untuk untuk hadiah ketika menjadi mempelai, mungkin jadi maharnya itu bisa buat mahar ini. Seperti itu. Iya, siap. Ya. Nah itu teman-teman, jadi khusus yang ini apa ini motif ten temanten gitu Pak, ten kemanten dandan. Nah ini bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk menjadi mahar, apa itu, membuat mahar sebagai hadiah pernikahan. Nah ini bisa dipesan, nah, nanti bisa dijadikan itu ya, fasilitas untuk mahar. Oke, kita terus ikuti bagaimana beliau menjelaskan yang lain. Lanjut. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk kita diajak Pak Hadi untuk bagaimana prosesnya. Tapi ini nanti kita akan ditunjukkan sesuatu hal yang terbaru katanya, terbaru. Jadi selama ini saya diajak Pak Hadi apa itu, mengenal beberapa motif lawasan. Nah sekarang ada motif baru yang diambil dari penemuan baru. Mungkin gitu, cuman saya tidak tahu bagaimana kenyataannya, bagaimana aslinya lah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Hadi. Kita ikuti ya, lanjut.